Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita sore hari ini teman-teman. Oke ya, sesuai dengan request, ada beberapa teman-teman yang merequest, Mas, kalau DS122 apakah bisa ditambahi equalizer? Hari ini akan saya jawab dan akan saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya, termasuk nanti cara menambahkannya seperti apa, cara menambahkan equalizer di DS122. Oke lah, kalau kita menggunakan mixer, mungkin teman-teman semuanya sudah banyak sekali yang menggunakan, bahkan saya sendiri juga sering men-setting lah. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semuanya bagaimana kalau mau menambahkan aksesoris equalizer ke DAT DS122. Oke ya, di samping saya ini sudah saya siapkan speaker DAT DS122. Ini adalah speaker 12 inci x 4. Ini adalah dari produknya DAT, teman-teman lihat. Nah, ini adalah speaker DAT DS122. Bisa dikatakan dia adalah speaker 12 inci yang dia aktif paling horor. Pokoknya suaranya paling mantap yang DS122 di kelas 12 inci. Terus yang satunya, ini sudah saya bawakan juga equalizer dari produknya Rockley yang tipe 215 sub. Artinya 215 ada USB, ada subwoofernya ya, ada 215 sub. Untuk frekuensinya per channel, jadi ini channel A dan channel B LR seperti itu. Per channel ada 25 Hz, 40 Hz, 63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 30 Hz, 1 kHz, 1,6 kHz, 2,5 kHz, 4 kHz, 6,3 kHz, 10 kHz, 16 kHz. Jadi teman-teman lihat sendiri, jadi dari tipe 215 sub ini produk daripada Rockley itu memiliki frekuensi untuk pengaturannya di situ. Terus di sini ada pilihan juga range low cut. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan low cut kalau teman-teman pengen ngilai, contohnya Mas gen subwoofer ora mlebu blas. Contohnya tanggul line array, ben line array ini luwih jernih, itu dipotong. Tapi karena ini DAT D122 ini dilepas saja karena kita masih membutuhkan suara subwoofer. Terus ini untuk volume gainnya, jadi ini gain ya, bukan volume, input gain. Terus di sini ada bypass. Jadi kalau diklik bypass otomatis equalizer tidak difungsikan seperti itu. Terus kalau kita melihat ke belakang, ini model rak seperti ini, teman-teman lihat sendiri. Nah, dari belakang, nah dia menggunakan dari tipe Rockley yang tipe 215 ya tadi. Sub ini dia memiliki wattnya 15 watt untuk watt daripada kebutuhan dayanya. Terus subwoofer outnya di situ ada frekuensi pemotongan mulai dari 170 Hz sampai dengan 120 Hz. Ini pemotongan frekuensinya untuk subwoofer outnya. Terus volume subwoofernya ada sendiri, ada di sini. Jadi nek teman-teman nanti Mas sudah pakai D122 pengen nambah subwoofer HF, bisa lewat sini. Terus ada juga low cut 30 Hz pemotongan. Oke, jadi teman-teman nanti kalau mau nambah subwoofer sekali lagi bisa. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan equalizer bisa menggunakan subwoofer out juga. Terus ini teman-teman ya, untuk inputnya dan juga outputnya dia menggunakan kabel jack Canon. Jadi otomatis nanti teman-teman tidak bisa menggunakan AK atau RCA. Jadi harus menggunakan Canon. Kalau yang saya gunakan berarti Canon atau RCA karena kita menggunakan speaker DAT DS122. Ini input 1, ini input 2, dan output 2, output 1. Oke. Sekarang yang akan saya jelaskan adalah cara menginstalasinya. Jadi memang dikatakan kalau DS122 itu karena dia speaker aktif ya, jadi sudah pasti menggunakan kabel RCA. Otomatis kita juga harus menggunakan inputnya RCA. Nah itu memang kalau buat teman-teman semuanya nanti kendalanya biasanya di kabel, kalau tidak pesan dulu. Oke ya. Sekarang untuk instalasinya, Mas kabel RCA dulu ya, RCA atau Canon siapkan. Nah ini kita siapkan dulu teman-teman RCA atau Canonnya. Yang pertama RCA atau Canon ini. Nah RCA, apa itu RCA atau Canon? Nah oke, yang pertama kita masukkan dulu untuk RCA nya ke output 1. Nah ini output 1 Mas, diparang nih channel L Mas, channel L. Nah C, channel L di belakang. Input ya, jangan output. Pasang input di channel L. Sudah. Nah terus selanjutnya yang output channel 2 Canon ya, ini Canon atau RCA. Ini Canon atau RCA kabelnya. Yang ini dimasukkan ke input R. Input R.
Oke, sudah? Sudah. Terus selanjutnya, karena saya tidak membawa mixer hari ini, otomatis saya akan menggunakan kabel Canon langsung ke HP. Jadi ini langsung saya masukkan ke yang satu input satu, yang dua input dua, karena saya tidak membawa laptop atau tidak membawa mixer. Jadi ini langsung ke HP saya. Oke ya, karena saya tidak membawa mixer. Oke. Selanjutnya tinggal ini dimasukkan ke HP. Jadi nek teman-teman nggak punya mixer, nganggo equalizer tok iso. Nah, itu. Terus yang selanjutnya ini didengar Mas, dengar. Ini sudah. Jadi teman-teman ya, ini PR-nya. Kalau teman-teman nanti mau menambah subwoofer, tinggal dipasang di sini dan diatur pemotongannya ada, voltnya ada. Tapi nek teman-teman tidak nambah subwoofer, ini nggak usah difungsikan, hiraukan saja. Nah, oke. Yuk sekarang dihadapkan ke depan. Oke, kita hadapkan ke depan dulu pelan-pelan, teman-teman. Oke ya. Ini sudah kita siapkan, teman-teman sudah lihat sendiri. Ini adalah dari produknya Rockley yang tipe 215 SUB subwoofer. Oke, yang selanjutnya yang harus kalian teman-teman lakukan adalah melakukan pengaturan di DS-nya. DS-nya yang pertama dinyalakan dulu. Oke, DS-nya yang pertama dinyalakan dulu. Oke, DS-nya yang pertama dinyalakan dulu. Terus yang kedua, modenya dipindah wajib DVD, nggak boleh USB ke kanan, tapi harus DVD ke kiri. Terus yang kedua, voltnya nanti volt masternya ini dibuat mentok. Ini volt master dibuat mentok. Terus ini bassnya saya buat di jam 3, treble jam 3. Terus volt musiknya ini dibuat mentok juga. Subwoofer nggak usah dibunyikan dulu, oke ya. Jadi ini master mentok, volt mentok, ini jam 3, ini jam 3. Ini wajib dibuat DVD, nggak boleh ke kanan, nggak bunyi, harus ke kiri. Terus yang kedua, untuk gain dikecilin dulu. Nah, karena apa? Ini bukan volume ya, gain. Jadi otomatis tetap bunyi kecil, tapi nanti kalau sudah di pakai mixer, otomatis teman-teman ngecilinnya pakai mixer. Kalau ini gain saja fungsinya. Oke, sekarang saya tunjukkan teman-teman ya, bagaimana hasilnya ketika kita menggunakan equalizer seperti ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Oke. Ini teman-teman ya, ini sudah bunyi. Kita bunyikan dari HP saya. Oke, sekarang teman-teman lihat di sini. Nah, di inputnya ini masih saya kecilin. Kalau saya besarin ini jadi channel kanan R. Yang ini channel L. Oke, artinya ini equalizer sudah berfungsi. Oke. Nah, sekarang yang harus teman-teman lakukan adalah yang diwajibkan nanti adalah teman-teman wajib ranknya ini dipencet ya, karena ini buat mengatur frekuensi yang ada di kanan maupun ada di kiri saya. Jadi nanti, tapi kalau low cut ini jangan dipencet, karena low cut dipencet nanti malah basi hilang, itu PR-nya. Nah, sekarang yang saya butuhkan, kalau saya sendiri menggunakan D122, kalau kita menggunakan equalizer yang saya butuhkan adalah middle sama high-nya biar enak. Nah, ini sekarang saya kasih contoh cara mengequalisasinya. Yang pertama, kita coba dulu di sebelah kiri. Jadi yang kanan ya, yang kiri nggak usah diperhatikan. Sekarang kita coba dulu yang kanan sampai suaranya enak, nanti yang kiri baru niru. Oke, contohnya ini yang saya angkat 1 kilo. Kalau 1 kilo diangkat, middle jernih banget. Teman-teman dengarkan ya. Oke, jadi kalau dinaikinnya 1 kilo bener-bener jernih. Sekarang kalau saya naikin 16, ini 1 kilonya tak naikin segini ya, sekitar 6 dB ya, plus 6 dB. Terus ini 1,6 kilo tak naikin juga. Oke, terus low nya biar agak tebel 630 tak naikin sedikit. Jadinya sudah lumayan enak, jadinya seperti ini.
lumayan detail banget. Kendang juga take lebih kerasa ya, karena saya naikin 630 1 kilo sama 16 kilo. Nah sekarang mau saya naikin lagi casnya di 16 kilo. Teman-teman dengarkan hasilnya seperti ini. Oke ya, untuk 16 kilonya saya naikin menjadi 12 GB. Nah sekarang ini 10 kilonya juga saya naikin sedikit. Oke, saya susul 6,3 kilo. Ini tak naikin biar casnya lebih kerasa. Hasilnya seperti ini teman-teman. Tadi baru yang sebelah kanan, jadi yang kita setting salah satunya sebelah kanan aja ya. Jadi saya naikin tadi di 630 1 kilo, itu baru di sebelah kanan. Jadi baru di sebelah kanan, yang sebelah kiri belum. Terus selanjutnya subwoofer juga belum saya buka. Jadi ini subwoofer juga belum dibuka. Nanti kalau seumpamanya sudah kita bunyikan secara sempurna baru dibuka. Terus yang selanjutnya yang sebelah kiri juga sama. Sekarang mari kita samakan. Yang pertama tadi di 16 kilo, itu 16 kilo 13 segini, jadi kita buat segitu. Oke ya, terus ini sampingnya 10 kilo dibuat segitu. Oke, terus 6,3 kilo dibuat segitu. Terus selanjutnya 1 kilo ya, 1 kilonya dibuat segini, 1 kilo buat segini. Terus 1,6 kilo dibuat segini. Terus 6,30 buat segini. Oke, ini flat. Oke, yang lain flat semuanya. Jadi ini low frekuensi belum kita naikin ya, karena apa ini di 40 Hz 100 Hz semuanya belum ada yang saya naikin. Jadi semuanya masih asli, belum ada yang kita naikin antara 100. Jadi yang kita naikin baru yang tengah sama high-nya saja itu teman-teman. Oke ya. Sekarang saya akan cobain kalau secara bersamaan kanan dan kiri hasilnya seperti ini. Ini tanpa subwoofer dulu ya. Kita belum nyalakan subwoofer biar teman-teman benar-benar bisa merasakan clarity ketika kita menambahkan equalizer. Hasilnya seperti ini. Jadinya enak ya. Jadi middle-nya casnya lebih kerasa banget, enak lah. Oke ya, sekarang mau tak naikin 1 kilonya aja sedikit ya. 1 kilonya tak naikin lagi sedikit biar tak-taknya lebih kerasa lagi. Nah sekarang subwoofernya saya akan bunyikan. Subwoofernya saya buka separuh aja teman-teman ya. Sekarang dengarkan kalau pakai subwoofer suaranya seperti ini.
Jadi yang jelas kalau menurut saya clarity-nya lebih dapat banget. Jadi bisa dikatakan volume untuk vokal dan juga chestnya ningkat drastis pokoknya. Jadi kalau kita menggunakan equalizer seperti ini, wah lebih jos. Oke ya. Terus setelah ini saya akan putarkan lagi satu buah lagu buat teman-teman. Terus nanti untuk low-nya ya. Untuk low-nya nanti akan saya coba atur, teman-teman dengarkan nanti hasilnya seperti apa. Nanti yang saya akan naikin sekitar 100 Hz-an. Sekitar 100 Hz nanti coba tak naikin, nanti untuk hasilnya seperti apa teman-teman dengarkan sendiri. Jadi nanti antara 100 Hz ini nanti suaranya seperti apa kalau kita naikkan nanti untuk frekuensinya. Saya putarkan lagi satu buah lagu sebelum nanti kita closing videonya. Oke ya. Ini satu buah lagu yang spesial buat teman-teman semuanya. Ini minuman hits kekinian saat makan. Oke, sekarang kita coba dulu teman-teman.
teman-teman ya. Jadi itu yang sudah kita tes hari ini. Yang jelas kalau menurut saya hasilnya jauh banget DS122 ketika dikasih equalizer sama tidak. Yang pertama apa? Yang pertama kita bisa melakukan EQ di vokalnya. Yang kedua kita bisa melakukan EQ di tweeter high frekuensinya. Jadi lebih cesel, lebih kroso, middle, lebih kroso. Yang ketiga contohnya, ini tadi saya pengen membentuk low frekuensi di 250 Hz. Itu saya naikin segini. Jeduknya itu kerasa luar biasa. Kalau kita naikin 25 Hz sedikit aja. Oke ya, itu secara pembentukan frekuensi. Kalau untuk subwoofer saya rasa tidak perlu dinaikin, subwoofer DS itu sudah oke. Jadi yang bisa membuat dia lebih clarity adalah low frekuensi dinaikin, middle dinaikin, high frekuensi dinaikin. Itu yang membuat lebih istimewa. Yang selanjutnya, ketika nanti teman-teman memanfaatkan sebuah equalizer seperti ini, contohnya, Mas, pas tak gunakan, kok di tempat saya itu suaranya woofernya itu gernya yang kenceng, tapi low-nya itu jeduknya kurang ada. Lah salah satunya nanti equalizer ini nanti akan mengolah. Jadi kita bisa olah subwoofer dikurangi, gelernya kurangi, tapi jeduknya lebih ditonjolkan. Itu juga bisa. Nah, yang kedua, kalau teman-teman memanfaatkan equalizer ini nanti di panel DS122 sendiri, yang tidak bisa teman-teman gunakan adalah Bluetooth. Jadi nanti teman-teman tidak bisa menggunakan Bluetooth, itu salah satu kekurangannya. USB tidak bisa digunakan, SDK tidak bisa digunakan. Jadi dia hanya fokus menggunakan kabel input. Jadi sekali lagi, fokus menggunakan kabel input. Nah, jadi kalau semuanya nanti kita menggunakan kabel input ini nanti, contohnya pakai mixer, nanti ya pakai mixer masuk ke sini. Kalau kita pakai HP ya dari HP masuk ke sini. Nah, dari sini kita masukkan ke input yang ada di sini. Makanya di sini dibuat DVD. Jadi nanti dia tidak bisa digunakan untuk Bluetooth-nya, USB-nya nggak bisa. Jadi hanya input saja. Terus selanjutnya nanti kalau mic ini masih bisa digunakan, mic lewat sini, tapi tidak lewat equalizer. Tapi kalau mic kan sudah ada mixer kecilnya di sini. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi nanti bisa lebih oke banget di DS122 ketika ditambah mixer, bisa makin horror, bisa makin clarity, bisa makin jelas. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Nanti untuk informasi lanjutnya butuh harga dan lain-lain, dan kalau teman-teman order nanti bisa nanti langsung WA kita. Untuk caranya sudah kita tunjukkan tadi detail. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi.